Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asia dari kelas D3A akan menunjukkan bagaimana caranya membuang data dengan metode Dickson. Metode Dickson ini biasanya digunakan pada data tunggal. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan untuk membuang data menggunakan metode Dickson. Untuk langkah pertama yaitu teman-teman urutkan dulu data dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal blok semua datanya. Kemudian di sini sebelah kanan ada tulisan sort and filter. Kita klik, kita pilih yang sort small to large. Kemudian kita klik continue with the current selection, kemudian klik sort. Maka di sini datanya sudah terurut dari data yang terkecil sampai data yang terbesar ya, teman-teman. Kita lihat ya, untuk data pertama di sini, kita tulis saja X1, untuk data kedua X2, sampai seterusnya. Untuk data terakhir, dapat kita tulis menggunakan XN. Apa sih maksud XN itu? XN itu merupakan simbol untuk data terakhir. Nah, kita lanjut aja ya masuk ke langkah keduanya. Langkah kedua itu teman-teman perhatikan dulu jumlah datanya. Di sini jumlah datanya kan ada 7. Nah, lanjut lagi nih ke langkah ketiga untuk tentukan rumusnya. Buat teman-teman, di sini kan kita menggunakan Dickson data dari data ketiga sampai data ketujuh. Di sini kita menggunakan dua rumus ya. Untuk rumus yang pertama itu digunakan untuk menentukan apakah data yang dari terendah itu ada yang dibuang atau tidak. Sedangkan untuk rumus yang kedua itu digunakan untuk menentukan apakah data nilai yang tertinggi ini ada yang harus dibuang atau tidak juga. Untuk langkah terakhir, langsung saja ya kita teman-teman masukkan data dulu ke dalam rumus. Nah, kita menggunakan rumus yang satu dulu ya untuk data deminnya. Di sini mari kita tulis demin. Langsung saja ke rumusnya ya. Untuk demin itu rumusnya X2. Kita lihat di sini data keduanya X2-nya itu sama dengan, untuk di Excel jangan lupa ya kita tulis dulu sama dengan buka kurung X2-nya yaitu 0,47 dikurangi dengan X1. X1-nya berapa? Yaitu 0,39. Lalu tutup kurung, kemudian dibagi, kita buka kurung lagi XN. XN itu data terakhir atau data yang ketujuh ya. Data ketujuhnya yaitu 0,99, kemudian dikurangi dengan X2. X2-nya yaitu 0,47. Lalu kita tutup kurung, kemudian klik enter, maka diperoleh data deminnya yaitu 0,153846. Langkah selanjutnya yaitu di sini kita sudah menentukan demin nih, sudah ketemu. Maka di sini kita lanjut untuk menentukan dekritisnya. Nah, kan di sini kita membuatnya ada 7 data. Maka untuk data ke-7 dekritisnya yaitu 0,569. Kita bisa lihat ya nanti pada tabel modul yang ada di praktikum statistik. Nah, selain kita harus menentukan demin dan dekritis ya, kita juga harus membuat kesimpulan. Untuk kesimpulannya, yaitu demin di sini kan jumlahnya 0,153 atau bisa kita bulatkan menjadi 0,154 kurang dari nilainya itu lebih sedikit dari dekritisnya. Dekritis di sini berapa? Kita 0,569. Maka data terendah
tidak perlu dibuang. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua ya. Di sini kita menggunakan data maksimal atau data tertinggi. Langsung saja kita tulis di sini. Untuk D-max-nya, masuk saja ya langsung ke rumusnya. Jangan lupa tuliskan sama dengan, kemudian buka kurung. Di sini XN, berapa sih XN-nya? XN-nya yaitu 0,99, kemudian dikurangi. Nah, untuk dirumuskan di sini ada XN min 1. XN-nya itu merupakan data ke-7. Data ke-7 dikurangi 1, maka hasilnya itu data ke-6. Maka di sini kita menuliskan untuk X6-nya yaitu 0,76. Jangan lupa tutup kurung, kemudian dibagi, buka kurung lagi, XN. XN-nya yaitu 0,99, kemudian dikurangi dengan X1. X1-nya yaitu 0,39. Kemudian tutup kurung, maka ketemu hasil untuk D-max-nya yaitu 0,383333. Nah, selanjutnya kita memerlukan nilai D kritisnya. Nah, untuk nilai D kritisnya itu sama ya, yaitu 0,569. Sama seperti data minimum itu atau data terendah, kita juga harus memiliki kesimpulannya ya, ditulis juga untuk kesimpulannya. Maka kesimpulannya yaitu D-max. D-max-nya berapa nih? 0,383. Dia nilainya kurang atau lebih kecil daripada D kritis yang jumlahnya itu 0,569. Maka data tertinggi sama ya, tidak perlu dibuang juga. Nah, selanjutnya teman-teman ya, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa data dari D-min dan D-max ini tidak ada yang perlu dibuang, baik data rendah maupun data tertingginya. Nah, sekarang gimana sih kalau nilai D-min-nya lebih besar dibanding dengan nilai D kritis? Maka di sini teman-teman akan mempunyai tatanan data baru ya. Kita copy aja ini data yang lamanya. Kita pindahkan ke bawahnya. Nah, karena nilai D-min-nya itu lebih besar, maka teman-teman itu harus menghapus data yang terendah. Dari yang data awalnya 7 di sini, maka sekarang datanya menjadi 6. Jadi ini kita hapus saja ya. Ini kita rubah menjadi X1, X2, X3, X4, X5, dan jangan lupa untuk data terakhir itu kita menuliskannya XN ya. Di sini juga pasti akan berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka di sini datanya berubah ya menjadi hanya 6 data. Nah, kalau teman-teman itu buat data baru, misalnya dari data sebelumnya, karena data terendahnya teman-teman itu dibuang, maka teman-teman harus menguji kembali apakah data ini ada yang dibuang atau tidak, sampai nilai D-min-nya tidak lebih besar daripada nilai D kritisnya, atau sampai datanya itu tidak ada yang dibuang. Nah, sekarang gimana sih jika nilai D-max-nya lebih besar dibandingkan dengan nilai D kritisnya? Maka teman-teman juga harus menghapus atau membuang data tertinggi. Sama halnya seperti tadi ya teman-teman. Setelah ini kita harus menguji kembali data ini sampai nilai D-max-nya tidak lebih besar daripada dengan nilai D kritisnya. Atau sampai data tidak ada yang perlu untuk dibuang. Nah, sampai sini untuk penjelasannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.